yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melihat tentang bahasan hari ini, yaitu sholat safar. Sholat safar ini ada di halaman 202. Kita buka di halaman 202. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, kita minta bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dibimbing dalam membahas ilmu-ilmu yang terkait dengan ibadah, ya. Tanpa bimbingannya kita akan nyeleneh. Mudah-mudahan dasar-dasar daripada fikih ibadah yang kita bahas ini tidak lepas daripada sumber yang memang tidak diragukan lagi, ya. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini sholat safar, tentu adik-adik yang namanya berpergian itu tidak aneh. Artinya bepergian itu hal yang biasa. Kita keluar rumah untuk belajar, itu bepergian. Kita keluar rumah untuk bermuamalah, bekerja, berdagang, dan sebagainya, itu juga hal yang biasa. Kita keluar rumah untuk berkunjung dalam rangka mengkaji ilmu di tempat yang jauh, itu juga sudah biasa. Kita pulang kampung ke tanah kelahiran, itu juga namanya safar. Kita berangkat haji, itu juga namanya safar. Semua aktivitas yang secara fisik keluar dari rumah itu adalah safar. Maka di sini ada bahasan tentang hal itu. Apakah jarak yang dimaksud dalam sholat safar ini, apakah ada terkait dengan jarak? Misalnya jarak 3 mil, ya. Apakah sudah boleh melaksanakan sholat safar? Apakah berjarak 83 mil misalnya, 83 kilo? Apakah itu juga sudah masuk dalam koridor sholat safar? Nah, sekarang kita juga melihat kondisi, ya, adik-adik yang dirahmati Allah. Kondisi pada masa Rasul dan kondisi pada masa sekarang. Pada masa Rasul tentu aktivitas yang namanya keluar rumah, kendaraan yang paling mewah pada saat itu adalah unta dan kuda. Ya, kendaraan yang paling mewah pada saat itu adalah unta dan kuda. Aktivitas lainnya, orang-orang yang tidak memiliki unta dan kuda tentu
berjalan kaki. Nah, kita tarik pada kondisi kita sekarang. Kondisi kita sekarang, semua aktivitas yang terkait dengan safar, bepergian keluar rumah, itu tidak lepas daripada kendaraan kuda mesin, ya. Bisa motor, bisa sepeda, bisa mobil, bisa kereta api, dapat juga dengan kapal laut atau pesawat terbang. Berbagai moda, ya, kendaraan ada. Kendaraan pribadi atau juga naik kendaraan umum. Nah, ini apakah hal ini juga akan menjadi satu pertimbangan dalam pembahasan sholat safar ini? Baik adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masuk pada kajian sholat safar. Adik-adik, sholat safar di sini punya beberapa aturan, punya beberapa hukum, punya beberapa syariat, ya, karena landasannya, aturan-aturannya ada, ya. Sama seperti sholat khauf, aturannya ada. Sholat bagi orang yang sakit, aturannya ada. Sholat mengqadha sholat juga aturannya ada. Nah, ini adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kita akan mengemukakan tentang pertama dasar daripada sholat safar. Di sini dasarnya adalah Al-Quran surat An-Nisa ayat 101. Ya, yang artinya, maknanya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholatmu. Jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Nah, jika kamu takut diserang orang-orang kafir, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Jadi di sini barangkali asbabun nuzulnya, datangnya turunnya ayat ini mungkin masih dalam kondisi Islam yang belum kondusif. Masih Islam yang belum kondusif. Masih ada penolakan-penolakan secara fisik nyata pada masa Rasul. Ya, adik-adik. Jadi kita harus pahami mungkin asbabun nuzul daripada ayat ini seperti itu. Masih dalam kondisi tidak aman. Dan jangan lupa adik-adik bahwa di sini jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Nah, kata kafir ini jangan alergi adik-adik. Karena beberapa ayat Al-Quran banyak menyebutkan tentang kafir.
Kafir dalam hal ini adalah orang yang tidak menerima akan syariat Islam. Jelas adik-adik, jadi jangan, kalau kafir itu bukan bahan olok-olok buat orang-orang di luar Islam. Tetapi orang-orang yang di luar Islam itu adalah kafir karena mereka belum membuka hatinya untuk menerima ajaran Islam. Orang-orang yang menolak. Nah, ini tentu pada kronologis daripada ayat ini, artinya asbabun nuzul daripada ayat 101 surat An-Nisa ini barangkali kondisinya masih kondisi yang memang belum ada rasa damai yang dimiliki oleh orang-orang muslim, karena pada masa itu masih ada serangan-serangan fisik atas penolakan-penolakan dari agama Islam. Mereka tidak mau, bukan hanya tidak mau, tetapi mereka menyerang secara fisik. Makanya di sini apabila kamu takut diserang orang-orang kafir. Nah itu, jadi persepsi kafir jangan kita artikan, mohon maaf bagi non-muslim, ya, kata kafir itu memang bagi orang-orang yang tidak menerima ajaran Islam, maka itu jelas dikatakan kafir. Di surat Al-Kafirun juga seperti itu, ya. Di surat Al-Kafirun itu juga seperti itu, bahwa orang-orang yang menolak seluruhnya atau menolak sebagian daripada syariat Islam itu disebut orang kafir. Jadi orang kafir itu bukan hinaan, bahkan mungkin suatu kehormatan bagi orang-orang yang non-muslim. Suatu kehormatan, diberi kehormatan seperti itu, ya. Jadi artinya menegaskan orang-orang yang menolak akan ajaran Islam itu adalah kafir. Jadi bukan olok-olok, tapi kalau jadi olok-olok maka itu tidak boleh, ya. Jadi kita harus toleransi secara agama terhadap agama apapun, ya. Keyakinan apapun kita harus toleransi. Tetapi dalam konsep kita, entah kalau dalam konsep agama-agama lain, ya, terhadap muslim, apakah ada kata-kata yang menyatakan bahwa orang-orang yang tidak meyakini agama mereka, misalnya orang muslim, yang kita terima, ya, karena itu adalah merupakan satu keyakinan yang jelas, satu batas yang jelas, ya. Jadi kita tidak usah mengolok-olok dan tidak usah tersinggung dengan kata-kata kafir, karena itu satu kehormatan bagi orang-orang di luar Islam yang itulah kejelasannya. Bagi orang yang meyakini ajaran Islam berarti orang muslim, ya. Jadi itu saja. Jadi bukan bagian daripada olok-olok. Nah, ini asbabun nuzul daripada surat An-Nisa 101 ini menyatakan seperti itu. Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, bepergian dalam arti di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengkosor sholatmu. Mengkosor itu sebuah sedekah Allah.
hadiah Allah akan sholat kita ya. Apabila ada hadiah maka kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Jadi mengqashar itu misalnya sholat asar jadi yang tadinya 4 rakaat bisa menjadi 2 rakaat, itu hadiah. Kemudian sholat dohor 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kemudian sholat isya yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jangan sampai kita berpersepsi mengqashar sholat maghrib yang 3 rakaat jadi 1,5. Jangan. Nah, sholat maghrib dan sholat subuh itu sholat yang tidak ada dasarnya bilangan rakaatnya diqashar. Adik-adik yang dirahmati Allah, jadi itu hadiah bagi kita untuk orang-orang yang sedang dalam bepergian di atas muka bumi ini. Tadi dikatakan kondisi pada masa itu apabila kamu takut ya takut diserang orang-orang kafir. Berarti juga bisa juga apabila kamu takut ya diserang oleh binatang buas. Kalau tentang binatang buas barangkali di sholat haub ya. Maaf adik-adik, Bapak ralat. Kalau binatang buas di sholat haub. Tetapi ini awal daripada nas surat Al-Quran ini, surat An-Nisa ayat 101 ini merupakan satu asbabun nuzulnya barangkali ketika Islam belum kondusif, masih diserang, masih ditolak secara fisik, bukan hanya saja secara keyakinan, tetapi diserang secara fisik. Di sini Ya'la bin Muawiyah menuturkan di dalam satu hadis, Abu Ya'la bin Muawiyah menuturkan, aku telah berkata kepada Umar bin Khattab ya, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an, bagaimana pendapat Anda tentang mengqashar salat yang tidak dilakukan lagi sekarang? Nah, ini pertanyaan dari Abu Ya'la ya kepada Umar, bagaimana pendapat Anda tentang mengqashar salat yang tidak dilakukan lagi sekarang? Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman ya, dasarnya yang tadi ya, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Nah ini ya, ada pertanyaan dari Abu Ya'la bin Muawiyah. Nah, barangkali ini kejadian ketika Umar, mungkin dalam pemerintahan Umar bin Khattab yang singkat, mungkin Islam sudah dalam kondisi yang aman. Jadi mengqashar salat dalam bepergian tidak dilakukan lagi pada masa itu, pada saat Umar bin Khattab. Nah, di sini Umar menjawab, aku juga heran seperti yang kamu herankan.
Aku juga heran seperti yang kamu herankan. Kok kenapa ya? Mengqashar salat dalam kondisi safar, dalam kondisi bepergian tidak dilakukan lagi. Sama, pikiranku juga seperti yang kamu pikirkan. Aku kemudian mengadukannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Umar setelah dapat pertanyaan dari Abu Ya'la, maka Umar mengadukannya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasul bersabda, dia adalah sedekah yang diberikan Allah kepadamu. Mengqashar salat dalam safar, dalam bepergian itu menurut Rasul adalah sedekah Allah kepadamu. Rukhsah, satu keringanan. Apakah kita berat salat 4 rakaat? Tidak. Tetapi apabila Allah memberikan hadiah kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hadiah kepada kita, walaupun dalam kondisi apapun, ketika negeri Islam sudah damai, tidak ada serangan-serangan orang-orang lain, orang-orang yang tidak meyakini Islam, maka Rasul tetap menyatakan bahwa mengqashar salat dalam bepergian itu adalah sedekah Allah kepadamu, ya, yang diberikan Allah kepada kamu. Maka terimalah sedekahnya, maka laksanakan. Artinya di sini maka terimalah, maka laksanakan saja, ya. Sedekah itu satu keringanan, sedekah dari Allah dalam kondisi kita dalam perjalanan safar, ya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh jamaah, banyak perawi, ya. Tapi di sini selain Bukhari. Tapi barangkali kalau selain Bukhari, Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Jadi begitu adik-adik, bahwa mengqashar salat safar itu adalah bagian sedekah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Dasarnya adalah hadis yang dinyatakan dari perkataan Rasulullah ketika Umar bin Khattab menanyakannya. Nabi sekali lagi menegaskan bahwa maksudnya mengqashar salat itu dia adalah sedekah yang diberikan Allah kepadamu, maka terimalah sedekahnya. Terimalah sedekahnya, sedekah Allah itu. Nah, itu ya. Jadi dasarnya surat An-Nisa ayat 101. Adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,